Akhirnya kamu akan melihat terpuruknya tetangga yang suka main magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini ya, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman, akhirnya kamu akan melihat terpuruknya tetangga yang suka main magic. Ya, bisa jadi magic yang dikirimkan oleh tetangga kepada kamu teman-teman, itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya, atau karena apa, kita akan lihat, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi ataupun energi kamu terlebih dahulu, teman-teman. Persiapkan diri kamu, ya. Dalam waktu dekat memang cukup terlihat bakal ada sebuah peperangan yang sangat begitu besar, ya. Konflik batin, peperangan batin yang akan terjadi. Kamu akan melihat tentang bagaimana tetangga yang selama ini suka mengirimkan magic kepada kamu, teman-teman. Ya, black magic kepada kamu akan menuai, ya, sebuah kehancuran, akan menerima sebuah kekalahan yang cukup nyata. Kenapa? Sebelum bertempur aku sudah tahu bakal kehancuran yang akan diterima oleh tetangga kamu yang suka main magic, teman-teman. Karena dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Seolah-olah Tuhan itu mengirimkan sosok, ya, sesosok malaikatnya, beribu dan bahkan ya berjuta dan bahkan bermiliar malaikat yang akan membantu kamu. Ya, ini sebuah perumpamaan. Ya. Nah, ini yang akan membuat kamu tuh menang. Kenapa? Tuhan sudah ikut campur tangan. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, apa sih yang tidak mungkin? Ya. Meskipun tetangga kamu memiliki ilmu setinggi gunung, teman-teman, maka yang paling tinggi adalah langit. Ya, itu tadi doa kamu. Ternyata doa yang dikabulkan itulah yang akan mendatangkan, ya, Tuhan mendatangkan begitu banyak malaikat yang akan membantu kamu, teman-teman. Ya, jadi dari energi ini jelas, teman-teman, ya, perang batin yang akan terjadi antara kamu dengan tetangga kamu. Ya jelas kamu yang akan memperoleh sebuah kemenangan. Dan ketika kamu sudah memperoleh sebuah kemenangan yang cukup nyata, teman-teman, di sini kamu akan melihat gitu, ya, mungkin di sini kamu yang juga merasakan ataupun tidak, ya, yang jelas memang bakal ada sebuah kejutan yang akan kamu terima, teman-teman. Kamu akan terkejut, benar-benar terkejut banget ketika mengetahui, melihat, ya, apa yang mungkin selama ini kamu doakan, apa yang mungkin selama ini kamu minta terhadap Tuhanmu, terhadap sebuah keadilan, ya, karena memang selama ini tetangga kamu sering banget menjolimi kamu, teman-teman, ya, dengan mengirimkan black magic dan guna-gunanya. Pada akhirnya apa yang mungkin selama ini kamu harapkan itu akan benar-benar terjadi. Ya, apa yang akan terjadi, teman-teman? Akan terpuruknya, akan hancurnya, akan terkena karmanya tetangga yang selama ini selalu mengusik kehidupan kamu. Dia akan merasakan sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu rasakan, teman-teman. Ya, yang selama ini kamu rasakan yang selama bertahun-tahun. Ya, dia akan merasakan, mungkin yang akan dia rasakan ini cukup singkat, tetapi bakal mematikan. Kenapa gue katakan demikian, teman-teman? Karena ketika sudah ikut campur tangan Tuhan, ternyata karma itu benar-benar berjalan. Nah, pada kartu yang keempat, aku punya Ten of Swords. Ada 10 pedang, teman-teman. Jika aku fokuskan kartu keempat ini terhadap energi, ya, dari tetangga yang aku katakan suka bermain magic, teman-teman. Terpuruk, ya jelas terpuruk.
akan jatuh sakit sangat nyata, ya. Dan bahkan penyakit yang akan diderita oleh tetangga kamu ini penyakit yang memang tidak wajar, penyakit yang tidak bakal sembuh. Dan bahkan ketika dia ke dukun sekalipun, teman-teman, ya dukun yang hebat, sakti, itu tidak bakal sembuh. Karena apa? Ya karena tadi loh. Orang yang suka main magic pasti bakal terkena magic sendiri ya. Apalagi suka menyakiti orang lain, teman-teman. Terkecuali untuk menolong orang lain, maka jalan pertolongan juga pasti bakal banyak. Ya, ketika seseorang suka menolong, ya, dia memiliki mungkin beberapa kelebihan yang diberikan oleh Tuhannya. Ketika dia mempergunakan untuk hal-hal yang baik, maka ya dia juga akan ditolong dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang tak terduga, teman-teman. Ya, tetapi ketika dia suka menjolimi orang lain, maka orang-orang yang selama ini jolimi juga pasti bakal mendoakan hal yang buruk terhadap kehidupannya, teman-teman. Dan ini, keterpurukan ini tentu meliputi segala hal. Dan bisa jadi keterpurukan ini ya akan membuat dia bakal lumpuh total ataupun, mohon maaf, mati. Ya, jadi ini yang akan terjadi, teman-teman. Oke, kemudian aku punya Nine of Pentacles. Dari kartu kelima ini, teman-teman, yang aku lihat adalah ya tentang bagaimana sih sebenarnya itu sebuah kemenangan ini. Kalau sebuah kemenangan ataupun sebuah kehidupan yang lebih nyaman lah. Artinya kamu akan benar-benar terlepas, terbebas dari tetangga yang suka main magic kok, teman-teman. Ya. Jadi untuk kamu yang mungkin selama ini selalu merasakan bagaimana sakitnya teman-teman perjuangan kamu melawan tetangga yang sangat arogan, yang sombong, yang suka main magic, yang suka menjolemi, kamu harus sabar. Ya. Kamu pasrahkan, ikhlaskan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Semakin kamu dekat dengan Tuhanmu, niscaya teman-teman, ya, Tuhan akan segera mengirimkan malaikatnya. Tetapi ketika kamu semakin jauh dari Tuhanmu, maka ya kamu akan sangat sulit ya untuk memperoleh sebuah kemenangan. Ya, jangankan sebuah kemenangan kok, teman-teman. Ya, kamu akan terus terpuruk kalau kamu jauh dari Tuhanmu. Jadi itu penting untuk lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Kemudian aku punya strength. Nah, ini ada sebuah kata yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah ujian, tantangannya itu tadi termasuk tetangga yang suka main magic. Dan pencapaian dalam sebuah tujuan. Pencapaian kamu apa ya, teman-teman? Pencapaian tujuan kamu itu apa? Ya mungkin tujuan kamu adalah kamu ingin hidup bisa lebih sukses. Ya, hidup bisa lebih berhasil. Karena mungkin selama ini black magic yang dikirimkan itu juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kamu. Karena ditutup rezeki kamu. Ya, kemudian masalah kesehatan juga bermasalah. Jadi insya Allah teman-teman untuk masalah kondisi kehidupan kamu dalam pekan ini ataupun di bulan Mei tahun 2025 ini teman-teman ya akan begitu banyak kejutan dan keajaiban. Karena aku punya The Star. The Star ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana semua elemen positif ada bersama kamu. Jadi ketika seseorang tersebut berelemen positif teman-teman ya berenergi positif maka rezeki akan datang dari segala penjuru arah. Uang akan datang dari segala penjuru arah. Ya kehidupan kamu akan stabil, seimbang, kesehatan semuanya akan lebih baik. Seperti itu. Oke. Mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.